Halo semuanya, kembali lagi di channel Mimin ini ya, di channel Bill Sitori. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang lagi rame-ramenya. Tapi pastikan kalian tekan tombol like untuk video ini dan komentar sebanyak mungkin dengan komentar yang positif dan subscribe juga channel ini. Oke. Bab 12. Lolita terbangun dari tidurnya. Lagi-lagilah kecelongan dengan tidak sadarkan diri di tempat, bukan karena dipukul tepin, murni karena ketiduran. Niat menunggu hingga Alex sampai bangun, Lolita malah ketiduran di sana. Lah memang bodoh. Ini di mana? Tanya Lolita pada John yang duduk di depannya. Kita ada di Myanmar, Nona, jawab John sambil menyetir mobilnya di tengah kota. Melihat jendela, Lolita langsung melihat sebuah pagoda besar yang bertegar kokoh di tengah kota. Stupanya yang berwarna emas menjadikan pagoda itu sebagai Konkotayongan, Myanmar. Jika tidak salah, Lolita pernah kemari setahun lalu untuk peliputan mingguan tentang pariwisata di Myanmar. Lalu kita akan kemana? Tanya Lolita lagi. Lah juga tidak menemukan Alex dimanapun. Kemana perginya pria itu? Kau terus bertanya, Nona. Sementara bos kami tidak mengizinkan kami untuk menjawab. Tapi jika kau memaksa, aku akan memberitahumu sedikit. Jika kita akan pergi ke hotel saat ini, jawab John memberitahu sambil bercanda. Astaga, anak buah tidak bos sama-sama bersikap aneh. Mengabaikan John, Lolita memilih memandangi jendela sampai tiba di hotel. Silahkan, Nona. John membuka pintu untuknya keluar dari mobil. Entah mengapa Lolita merasa bukan seperti sanderaan melainkan seorang majikan. Sampai di kamar hotel, Jenon langsung mempersilahkan Lolita masuk. Ingat, Nona, aku akan berada di luar. Jadi jangan harap kau bisa kabur dari sini, ucap Jenon memperingati Lolita. Liah, jawab Lolita geram. Sebenarnya lah tidak suka diatur. Apalagi dengan John yang notabene pembunuh berdarah dingin sama seperti bosnya itu. Mengingat hal itu lagi membuat Lolita marah. Kasihan kan wanita malang itu tidak bisa melahirkan anaknya karena dibunuh. Memang dasar mereka itu tidak punya hati. Setelah pintu tertutup, Lolita mendudukkan diri di tepi kasur. Lah memandang fasilitas mewah yang hotel itu suguhi untuknya. Lolita tidak menduga mereka bisa memesan kamar suite seperti ini untuknya. Tapi mengingat pekerjaan mereka menjual obat terlarang, tidak heran mereka bisa mempunyai banyak uang seperti ini. Dennis, guman Lolita mendadak merana. Apa kabar dengan pria itu? Apa Dennis baik-baik saja? Aksennya untuk kabur semakin menipis. Jarak jauh dari Indonesia ke Myanmar membuat Lolita tidak memiliki cara untuk kabur. Menghabisi waktunya hanya berdiam diri di kamar hotel membuat Lolita kembali tertidur. Lah kesal karena mudah sekali tertidur. Tadi di pesawat, sekarang di hotel, bisa kecolongan lagi lah jika begini caranya. Hari sudah menjelang malam saat Lolita terbangun dari tidurnya. Lah menatap sekitar seperti orang linglung. Lah baru ingat lah masih di Myanmar. Padahal tadi lah bermimpi indah bersama Dennis. Mereka sedang bermesraan dan merencanakan pernikahan yang indah di Bali. Beranjak dari ranjang, Lolita memilih ke kamar mandi. Lah ingin berendam air hangat sebentar di sana. Sehimpun Alex tidak ada di sini, Lolita sedikit bebas. John juga tidak melarangnya melakukan apapun selain kabur. Jadi tidak masalah. 30 menit kemudian Lolita baru keluar dari kamar mandi dan betapa terkejutnya ia ketika Alex sudah duduk di kasur sambil memandanginya dari atas sampai bawah. Mampus, sekarang Lolita hanya menggunakan jubah mandi lagi. Pakaiannya lah tinggal di dalam. Bodoh, itulah yang menggambarkan Lolita saat ini. Bagus sekali, seorang sandera ternyata punya waktu untuk mandi, sindir Alex berdiri dari kasurnya. Lolita mundur saat pria itu mulai berjalan mendekatinya. Tangannya mengeratkan jubah mandinya yang dikenakan. Kejadian di klub Deaving waktu itu membuat Lolita takut, apalagi setelah pria itu memperkosanya dulu. Mentok di depan wastafel mewah, Lolita langsung berhenti. Saat itulah Alex memenjarakan tubuhnya menggunakan kedua tangannya. Pria itu mensejajarkan wayah mereka. Pantaskah seorang sandera melakukan hal ini? Tanya Alex merubah suaranya menjadi serak. Lolita menelan Slavinanya gugup. Oke, jangan takut Lolita. Jika pria itu berbuat yang lebih, lawan saja, jangan takut. Lolita menaruh slogan itu dalam dirinya. Astaga, kau membuatku gila. Seperti dirasuki arwah lain.
Tiba-tiba Alex mengusap bagian paha Lolita lembut, sontak Lolita berontak, La dorong pria menggunakan tangannya. Brengsek, umpat Lolita ketika La tidak bisa melakukannya. Alex menghirup leher Lolita kuat, Lolita langsung meremang. Merambah ke atas, Lolita bisa merasakan Alex menjilati telinganya. Lolita masih berusaha menolak, tapi penolakan itu malah disalahartikan pria itu sebagai desahan. Sentuhan pria itu semakin menjadi, memasuki paha hingga La tidak bisa membedakan mana langit dan bumi lagi. Semuanya terasa melayang, yang La inginkan hanya pelepasan. Tidak ini tidak benar. Saat itulah seseorang datang. Bos, itu suara John. Alex yang masih di sana langsung menghentikan aktivitasnya. Lolita pun segera menyingkir. La merutuki diri sendiri. Bisa-bisanya La sempat terbuai dengan sentuhan pria itu. Klien sedang menunggu di bawah, ucap John menginterupsi. Dari nada suaranya dapat digambarkan pria itu terlihat tidak enak saat mengatakannya. Pasti John tahu aktivitas apa yang sedang bosnya itu lakukan pada Lolita. Baiklah, aku akan segera ke sana, balas Alex, menetralkan suaranya. Sebelum pergi Alex sempat menatapnya, tapi pria itu tidak mengatakan apa-apa, dia langsung pergi bersama John keluar kamar hotel. Lolita memukuli kepalanya, bego, umpat Lolita pada dirinya sendiri. Besoknya Alex mendapatkan kabar dari John bahwa Lolita menghilang. Wanita itu pura-pura menjadi pelayan pengantar makanan. John yang tahu, langsung bergerak cepat, tapi sialnya Lolita mengancam akan melompat jika mereka berani menangkapnya. Turun, perintah Alex masih berucap baik-baik. Mereka semua sekarang berada di lantai atas hotel dan wanita itu nekat berdiri di tepi atap untuk mengancam. Tidak akan, sebelum kalian lepaskan aku, ucap Lolita beringas. Kakinya menyentuh tembok pembatas itu, bergerak sedikit saja dapat dipastikan Lolita jatuh dari atas sana. Turun, Alex mulai kehabisan kesabarannya. Pergilah dari sini, teriak Lolita lagi. Alex tidak mungkin membiarkan Lolita mati. Rekaman itu masih ada di polisi itu. Jika Lolita mati, mereka akan tamat. Baiklah, matilah sana, ucap Alex tidak bisa menahan kekesalannya lagi. Jenon yang ada di sana terlihat ingin menyela. Biarkan dia mati, lanjut Alex lagi. Sambil berjalan mendekati Lolita, Alex melihat wanita itu memasang wajah waspada. Lihatlah, ini yang diinginkan wanita tuh bukan? Lompat, perintah Alex dingin saat sudah berada di dekat Lolita. Wanita itu terlihat ragu, mungkin dia menyesali perbuatannya. Apa aku harus bantu mendorongmu dari sini? Tawar Alex yang seketika membuat Lolita terdiam. Lompat, bentak Alex sambil mendorong tubuh wanita itu hingga terjatuh ke bawah. Lolita berteriak dan bertepatan dengan itu Alex langsung menahan tangan Lolita agar tidak jatuh. Bagaimana rasanya? Tanya Alex puas. Wanita tuh diam saja di bawah pegangannya, tapi dari matanya menunjukkan ketakutan di sana. Pilih, ikut aku atau jatuh dari sini? Tanya Alex membuat pilihan. Lolita tidak mengatakan apapun. Hingga beberapa menit kemudian Alex mengendurkan genggaman itu, barulah wanita tuh berteriak dan langsung menahannya. Baiklah, aku ikut, jawab Lolita gelagapan. Setelah mendapatkan jawabannya, Alex tarik tubuh Lolita hingga naik ke atas permukaan. Lalinat Lolita terduduk lemas setelah La berhasil menyelamatkannya. Cepat bawa dia, jangan lupa ikat kedua tangan dan kakinya. Setelah ini, perintah Alex pada John dan anak buah lainnya sebelum pergi dari sana.